Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martasya Aprilia dari kelompok 3 dengan NIM 08011282429075, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek laporan metode numerik saya dengan materi yaitu turunan numerik. Nah, untuk itu langsung saja ini ada cover. Sama itu saya akan bahas tentang cover dulu dan di sini saya akan membahas tentang turunan numerik. Nah, untuk itu saya langsung saja masuk ke turunan numerik, di mana turunan numerik ini merupakan konsep dasar dalam matematika yang menyatakan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Jadi, secara matematis, turunan ini didefinisikan sebagai limit dari hasil bagi dua selisih fungsi dengan selisih variabel ketika selisih tersebut mendekati nilai nol. Jadi, turunan numerik ini banyak digunakan untuk menentukan laju perubahan data digital, terutama ketika fungsi pembangkit data tidak diketahui secara eksplisit atau sulit diturunkan secara analitik. Berdasarkan dari buku Rinaldi Mulner ini, pendekatan turunan numerik dapat dilakukan dengan menggunakan metode selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih pusat, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat ketelitian yang berbeda. Jadi, di sini saya akan memakai dalam materi turunan numerik ini yaitu metode selisih mundur. Nah, untuk itu metode selisih mundur ini merupakan salah satu metode turunan numerik yang menggunakan fungsi pada titik yang ditinjau dan nilai fungsi pada titik sebelumnya. Nah, jadi dalam metode ini digunakan apabila data hanya tersedia hingga titik tertentu atau apabila perhitungan dilakukan secara berurutan dari nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Nah, eh, secara berurutan itu dari nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil itu artinya itu nanti dalam proses menentukan nilai fungsi f(x) itu sendiri nanti kita akan melakukan berdasarkan nanti ada selisih dari nilai hanya itu, di mana itu dalam buku Rinaldi Munir juga dijelaskan bahwa metode selisih mundur diperoleh dari pendekatan Dirac-Taylor dan menghasilkan galat pemotongan berorder satu. Oleh karena itu, ketelitian hasil perhitungan sangat dipengaruhi oleh pemilihan ukuran langkah yang digunakan. Jadi, untuk fungsi dari metode numerik dari turunan numerik selisih mundur ini itu di mana untuk fungsi f(x)-nya itu dengan ukuran h itu untuk turunan pertamanya itu rumusnya itu f turunan pertama f(x) turunan pertama itu f(x) dikurang h dibagi h, atau f(0) itu maksudnya yang nilai f(x) yang awal itu dikurang dengan f yang x yang dikurang h tadi dibagi dengan h. Sedangkan untuk turunan kedua itu dengan metode selisih mundur itu fungsinya itu f(x) turunan kedua, di mana f(x)-nya ini dikurang 2 dikali f(x) dikurang h ditambah f(x) dikurang 2h dibagi dengan h kuadrat plus OH. Nah, OH itu nilai kayak nilai orde galatnya tadi. Nah, rumus tersebut menunjukkan bahwa metode selisih mundur memanfaatkan titik di sebelah kiri titik yang ditinjau. Jadi, tafsiran atau gambar dari metode selisih mundur itu dalam geometri, pendekatan metode selisih mundur dapat ditafsirkan sebagai kemiringan garis lurus yang menghubungkan titik x dikurang h, fx dikurang h, dan titik x, fx. Jadi kemiringan garis tersebut digunakan sebagai pendekatan kemiringan garis singgung kurva di titik x. Jadi semakin kecil nilai h, maka nanti sekan yang terbentuk akan semakin mendekati garis singgung sehingga hasil hampiran turunan akan mendekati nilai turunan sebenarnya. Nah, ini seperti gambar ini kan. Jadi, ini X-nya ini fungsi yang kita masukkan nanti. Nah, kalau misalkan ini kan karena selisih mundur, jadi kan ini mundur ke belakang. Jadi, fx1 ini maksudnya nanti nilai dari fx ini kita kurangi dengan nilai h yang kita inputkan tadi. Nah, kalau misalkan semakin kecil nilai h-nya itu, maka turunan itu semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi, untuk itu saya menggunakan fungsi saya dari turunan numerik ini yaitu fungsinya cos H pangkat ln X plus E ln sin Qx cos Gx plus log logaritma AX plus X pangkat cos pangkat R P tambah JX
Nah, dibagi Tx dikurang X akar dari sin Mx plus N dikali ln pangkat sin U pangkat X kosekan Vx Wx pangkat Wx dikurang C ditambah Le log E pangkat log X cos pangkat Hx P plus Lx tambah X akar dari P sin Zx dibagi dengan tan pangkat X per BC dikali dengan X akar dari X pangkat sin dx plus H. Jadi konstanta yang saya gunakan yaitu nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, Z. Itu nanti kita inputkan itu konstanta sebarang. Jadi fungsi fx yang digunakan untuk perhitungan turunan numerik ini adalah fungsi non-linear dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Jadi fungsi ini tersusun dari kombinasi berbagai operasi matematika seperti hiperbolik, logaritma, trigonometri, perpangkatan, dan juga akar. Jadi, kompleksitas ini menjadikan pendekatan turunan numerik lebih relevan dibandingkan turunan analitik, sehingga metode selisih digunakan untuk memperoleh nilai hampiran turunan pada titik tertentu. Nah, setelah kita tahu bahwa tadi saya akan membahas tentang turunan numerik itu dan juga metode yang saya gunakan. Untuk itu kita langsung bahas tentang flowchart-nya. Nah, flowchart dari program saya akan gunakan itu pertama itu ada start untuk memulai program, lalu saya inputkan yaitu nanti ada outputnya juga tampilkan cover, jadi ada dia nampilkan nanti metode numerik dengan turunan numerik. Nah, nanti juga dia akan menginputkan nilai X. Jadi nanti kita masukkan nilai X dan kita tampilkan menu pilihan. Nah, menu pilihannya itu bisa kita pilih satu atau dua. Untuk satu itu kita menginputkan nilai lebar H. Untuk pilihan dua juga ada epsilon. Nah, misal kita input pilihan ini untuk input pilihan. Nah, ini untuk pilihan. Jadi pakai pilihan, apakah pilihan ini. Nah, jika kita milih satu, ya. Jika kita iya, maka input nilai H itu masukkan nilai H tadi berapa. Nah, nanti dia akan disuruh kita menginputkan konstantanya tadi A, B, C, D, E sampai Z kecuali nilai X. Nah, selanjutnya dia nanti akan tampil nilai fx-nya tadi. Nah, tampilkan nilai tabel nilai fx-nya itu, maka dia akan melakukan perulangan sesuai dengan proses yang nilai tadi fx. Jadi kan karena selisih mundur, jadi nilai fx tadi dikurang dengan selisih dari nilai H yang kita inputkan tadi. Nah, di mana nanti ada perulangan for I sama 0 kurang dari min 4. Jadi kalau dia proses, dia menghitung nilai ini, dia akan menghitung nilai M sama dengan X plus I dikali H. Lanjut dia akan menghitung nilai FM-nya dan akan tampil nilainya. Jadi nanti dia akan tampil nilai dari tabelnya dan dia akan menampilkan dari turunan pertamanya, selisih mundur tadi. Nah, jadi kan fungsinya turunan pertama tadi kan fx sama dengan fx dikurang h dibagi h. Dan turunan keduanya itu fx untuk turunan kedua itu fx dikurang 2 fx dikurang h ditambah fx dikurang 2h per h kuadrat plus OH. Nah, jadi dia nanti akan menampilkan inputnya itu menampilkan nilai fx turunan pertamanya, turunan pertamanya, turunan kedua, dan juga turunan kedua. Nah, nanti dia akan menanyakan lagi apakah mau ulang program. Kalau iya, kalau dia ulang program maka dia nanti akan minta input masukkan nilai X tadi. Tapi dari perulangan for tadi kalau tidak dia akan langsung nampilkan tabel saja. Nah, kalau misalkan tadi dari ulangi program tadi kalau tidak mau ulang program maka dia akan selesai. Dan kalau tadi sudah kita pilih yang pertama, maka kalau misalkan kita tidak memilih pilihan pertama, kita misal memilih yang kedua, maka nanti dia akan menginputkan nilai epsilon dan nanti dia akan muncul nilai epsilonnya. Nah, apakah kalau misalkan ulang program, ditanyanya lagi kalau mau ulang program, kita akan masukkan nilai X lagi. Tapi kalau kita tidak mau mengulangi program ini, maka dia akan ke N. Dan selanjutnya itu kalau misalkan di pilihan kedua tadi kita tidak memilih pilihan satu atau pilihan dua, maka dia akan keluar pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya untuk penjelasan alur programnya sendiri, di mana itu ada pertama untuk memulai program tadi.
Nah, untuk memulai program, lalu dia menampilkan cover judulnya dari tampilan awal. Jadi ini alur dari flowchart kita tadi. Dan dia akan program itu mendeklarasikan variabelnya seperti variabel X, H untuk pilihan menu serta konstanta dari A sampai Z yang digunakan dalam fungsi fx tadi. Lanjut, pengguna nanti akan meminta untuk memasukkan nilai X sebagai titik evaluasi turunan. Nanti dia akan melakukan menu pilihan pemberhentian yaitu lebar H ataupun epsilon. Jadi nanti kita disuruh memasukkan pilihan menu. Lanjut dia akan melakukan percabangan kondisi berdasarkan pilihan pengguna. Kalau misalkan dia 1, maka program meminta pengguna memasukkan nilai H dan menginputkan seluruh konstanta A, B, C, sampai Z yang membentuk fungsi fx dan program akan menampilkan tabel nilai fungsi dengan menghitung f m sama dengan x plus i untuk I plus H untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan min 4. Kemudian menghitung dan menampilkan nilai Fm. Lanjut, program akan menghitung nilai fungsi fx turunan pertama menggunakan metode selisih mundur, galat turunan pertama, turunan kedua menggunakan selisih mundur orde 2, dan juga galat turunan kedua. Dan seluruh hasil perhitungan ditampilkan ke layar. Tapi jika dia memilih 2, maka jika pilihan kedua tidak valid, maka program menampilkan pesan kesalahan pilihan tidak valid. Tapi program meminta pengguna memasukkan nilai epsilon sebagai batasnya. Dan juga nanti setelah proses selesai, program menampilkan pertanyaan. Ulang program. Kalau misalkan iya, dia akan ke nilai awal yang akan dijalankan. Tapi kalau dia tidak, maka program dihentikan dan selesai. Nah, untuk episode code-nya sendiri itu pertama mulai dan kita deklarasikan variabelnya. Tadi sama, ini untuk episode code-nya sama seperti program ini. Nah, untuk X dengan H itu bilangan real. Pilihan ini, variabel pilihan itu pilih char. Nah, untuk konstanta A sampai Z tadi juga bilangan real. Jadi ini untuk fungsi fx-nya itu pertama len sin Q kali X kali cos kali GX ini untuk dimasukkan ke hitung log 1. Nah, kalau learn A kali X plus X itu untuk kita masukkan ke hitung log 2. Kalau cos P plus JX pangkat R itu untuk hitung eksponen cos. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau misalkan semuanya itu kayak VAU X, kan ini untuk hitung linear VAU itu ada X kali ln U pangkat sin VX W dipangkatkan WX kurang C itu untuk hitung inner PAU. Nah, lanjut untuk T kali X dikurang X kali akar dari sin MX plus N kali akar dari yang PAU tadi untuk yang fungsi tadi itu untuk hitung bagian bawah. Jadi nanti untuk perhitungannya itu di mana itu yang bagian atas satu dibagi bawah satu itu untuk hitungan yang bagian pertama. Jadi untuk fungsi fx tadi untuk bagian yang pertama tadi sudah. Jadi kita akan melakukannya x ln X kali cos H kali X pangkat P plus L kali X tambah P kali sin ZX pangkat 1 per X itu disimpan dihitung atas yang kedua. Nah, jadi tan X pangkat X kali pangkat sin DX plus H pangkat BC ini untuk disimpan ke hitung bawah 2 sampai seterusnya. Nah, ini sampai ke n fungsi habis, maka dia ada fungsi galat lagi, di mana fungsi galat itu untuk dia return untuk proses itu untuk menentukan nilai galat yang pertama. Nah, ini fungsi galat 2 ini untuk proses untuk membentuk hasil dari galat kedua. Untuk fungsi turunan pertama itu untuk membentuk hasil dari turunan pertama sama turunan kedua juga. Dan dia akan menampilkan itu procedure cover tuh maksudnya dia akan menampilkan outputnya itu metode numerik kayak covernya aja, dia itu kayak langsung inputkan saja, outputkan saja. Jadi untuk selanjutnya ada prosedur lebar H itu untuk kita menginputkan nilai A sampai Z tadi. Dan itu ada perulangan for tadi untuk membuat tabel iterasinya tadi. Nah, dan setelah ini hitung dan tampilkan ini untuk menampilkan hasil dari yang fx turunan pertama, galat turunan pertama, turunan kedua, galat turunan kedua.
Dan untuk inmain program utama itu kalau dia benar dia akan manggil cover dan juga dia akan input nilai X. Sedangkan dia dia nanti juga di inmain itu dia akan menampilkan lebar H tadi yang kita pilih tadi. Jika input pilihan satu berarti dia input nilai H dan panggil prosedur lebar H tadi yang ada di sebelum inmain. Nah kalau dia tidak memilih satu, memilih dua, maka dia inputkan nilai epsilon. Dan juga kalau misalkan dia tidak milih satu dan dua, maka dia akan nampil pilihan tidak valid. Dan and if itu untuk keluarannya. Dan dia akan ditanya lagi kalau misalkan jika ulang tidak kalau misalkan dia Y, tapi kalau dia Y maka dia akan proses lagi. Tapi kalau dia tidak sama Y maka keluar dari program dan selesai. Nah, untuk penjelasan episode dekatnya itu juga sama. Jadi program itu akan mendeklarasikan seluruh variabel global yang dibutuhkan dari A sampai Z yang bertipe data real dan juga variabel X sebagai titik evaluasi dan variabel H sebagai label langkah. Nah, maka dia akan memilih karakter pilihan itu untuk menyimpan pilihan menu. Setelah itu, program mendefinisikan beberapa fungsi pendukung, yaitu fungsi fx untuk menghitung nilai fungsi matematika kompleksnya, dan fungsi galak 1 dan galak 2 itu untuk menghitung galak pemotongan pada turunan pertama dan kedua, serta fungsi turunan 1 dan turunan 2 itu untuk menghitung turunan numerik menggunakan metode selisih mundur. Selanjutnya juga nanti program memasuki bagian utama yang dijalankan secara berulang. Nah, pada setiap perulangan, program terlebih dahulu manggil covernya tadi untuk menampilkan judul program pada setiap tampilan awal. Dan nanti kita disuruh untuk memasukkan nilai X yang akan digunakan sebagai titik evaluasi turunan numerik. Nah, setelah itu nanti program menampilkan pilihan menu, pemberhentian menggunakan lebar langkah H atau menggunakan epsilon. Dan nanti kita setelah memasukkan pilihan menu, maka program melakukan percabangan berdasarkan pilihan yang diberikan. Nah, apabila opsi yang pertama kita ambil yaitu lebar H, program meminta pengguna memasukkan nilai H dan selanjutnya program memanggil prosedur lebar H yang di dalamnya pengguna diminta, yang dalam kita diminta untuk memasukkan seluruh konstanta A sampai Z yang membentuk fungsi fx. Nah, setelah itu nanti dia akan memproses. Program menampilkan tabel nilai fungsinya yang di beberapa titik M sama dengan X plus I kali H untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan min 4. Jadi dia akan menampilkan nilai Fm pada setiap fungsi tersebut. Nah, setelah tabel fungsi ditampilkan, maka program melanjutkan dengan menghitung nilai fungsi fx dari turunan pertama menggunakan metode selisih mundur beserta galatnya. Nanti turunan kedua juga menggunakan metode selisih mundur order 2 juga beserta galatnya. Jadi, seluruh hasil perhitungan itu ditampilkan sebagai keluaran program. Nah, jika memilih opsi kedua, epsilon, maka program meminta pengguna memasukkan nilai epsilon sebagai batasnya dan digunakan dalam perhitungan lanjutan. Jika kita memasukkan pilihan menu selain opsi 1 dan 2, maka program menampilkan kesalahan yaitu pilihan tidak valid. Nah, jadi setelah prosesnya selesai, maka kita ditanya dulu apakah mau mengulang program atau tidak. Kalau misalkan kita masuk lagi untuk input nilai X, tapi kalau tidak maka program akan keluar dan program selesai. Nah, untuk codingan C++-nya itu sendiri, ini langsung saja kita lihat. Nah, di mana ini saya sekitar ada untuk codingannya itu sendiri, saya itu ada sekitar 168 baris. Di mana itu pertama saya ada menggunakan 5 header, itu header iStream itu untuk operasi input in out. Math ini untuk fungsi matematika seperti sin, cos, log, eksponen, untuk pembagi, untuk akar. Nah, include stdlib ini, cstdlib ini untuk fungsi standar C yang biasa. Nah, kalau limits ini untuk menangani batas nilai numeriknya, dan iomanip ini untuk pengaturan format tampilan. Nah, using name std ini tahu kan kita agar kita tidak menulis std-nya berkali-kali. Nah, lanjut itu masukkan variabel global sesuai gambar. Di mana untuk memasukkan variabel global sesuai gambar itu ada double A. Ini tuh double tuh maksudnya dia itu nama
tipe datanya itu double, itu ada fungsi A, B, C, D, E, F, G. Jadi double tuh bisa bilangan berkoma. Dan juga X, H juga untuk fungsi, untuk tipe data. Tipe datanya itu juga double. Dan pilihan itu untuk nama variabelnya itu char, itu juga bisa. Tuh char itu kayak pilihan 1, 2 gitu. Nah, dan itu ada double F, double X, maksudnya itu untuk fungsi X-nya itu sendiri, fx-nya itu sendiri. Di bagian pertamanya itu ada fungsi seperti tadi log sin Q kali X kali cos kali GX, itu adalah untuk menghitung nilai ln sin QX kali cos X itu sebagai bagian eksponen. Nah, terus ada log kali A kali X plus X itu untuk menghitung ln tadi, simpan ke log 2 tadi. Untuk yang pow ini adalah eh, akar tadi, pangkat dari cos P plus J kali X R. Jadi pangkat dari cos P plus J kali X pangkat R ini adalah untuk menghitung nilai ini, simpan di eksponen cos. Dan di mana itu sama tadi, pow tadi juga dia itu cos, jadi cos log pangkat X plus E itu pangkat dari log 1 plus log 2 kali eksponen cos. Jadi itu untuk menghitung pembilang pertama basis. Nah, untuk bagian bawahnya ini bagian bawah itu yang pembagi yang bagian bawah itu penyebutnya, tadi katakan penyebut ya. Itu di mana itu penyebutnya itu double inner vow, itu maksudnya itu untuk menghitung ekspresi perpangkatan di dalam akar. Sedangkan double bawah ini untuk menghitung penyebut pertama bagian linear yang T dikali X dikurang X kali akar dari sin M kali X plus N kali akar dari yang tadi inner vow tadi, itu maksudnya akar dari yang tadi, nah yang dikalikan akar dari inner tadi. Nah, selanjutnya ini ada juga komentar yang saya tambahkan, mana untuk atas satu tuh maksudnya tadi yang saya artikan tadi ini untuk yang hasilnya tadi itu atas satu saya namakan, dibagi nanti bawah satu yang telah saya tambahkan. Jadi terus hasilnya itu nanti di part satu per satu itu maksudnya bagian pecahan yang pertama itu ini untuk prosesnya. Selanjutnya itu bagian yang kedua, di mana atas 2 itu double yang tadi kan bisa bilangan itu berkoma. Karena ini fungsinya. Dan di bagian bawah duanya itu juga ada ini, dan dia di part 2 tuh maksudnya itu dia itu kita kayak kayak variabel yang atas 2 bawah 2 itu. Jadi dia kan atas 2 dibagi bawah 2 itu kayak pecahannya. Jadi disimpan di part 2 itu untuk hasil pecahan kedua. Nah, lanjut dia itu part 1 plus part 2 itu jadi dikembalikannya. Jadi dia akan memuat nilai dari hasil pecahan pertama dan hasil pecahan kedua. Dia ditambah. Nah, setelah itu dia ada itu namanya fungsi dari yang galat ini, galat pertama, galat kedua. Di mana fungsi galat pertama dan galat kedua ini itu fungsinya itu kita tahu ini berdasarkan dari fungsi yang ada di buku, dan ini tuh kita tahu sama double, jadi fungsinya bilangan berkoma, di mana min H dibagi 2 dikali fx kurang 2 kali H dikurang 2 kali fx kurang H tambah fx bagi H kuadrat. Nah, itu sama juga galat 2 juga. Ini turun pertama juga. Itu double turun pertama itu berdasarkan buku, dan juga double turun kedua itu juga berdasarkan rumus fungsi yang ada di buku. Dan selanjutnya ini cover itu jadi ini untuk menampilkan cover tadi, input output dari cover tadi, dan ini untuk kita masukkan nilai konstantanya itu sendiri di void lebar. Udah A sampai Z kita masukkan. Jadi ini dia ada muncul outputnya dengan order galat OH kuadrat. Jadi fx-nya berapa? Dicarilah nilai for yang ini tadi, maksudnya untuk buat tabel yang berikan selisih mundur per fungsi tadi. Nah, mana ini rumusnya kan
tadi sama ini set jadi kan fixed set precision yang 12 itu maksudnya bilangan di belakang koma itu ada 12 angka. Nah, jadi M dia muncul di bagian tabelnya itu sendiri, FM tadi. Nah, sedangkan selanjutnya itu untuk turunan pertama juga sama, dia nanti akan muncul 12 angka di belakang komanya juga. Untuk tuh nilai FS, turunan pertama, turunan pertama, turunan kedua, dan juga turunan kedua. Nah, di bagian inman itu langsung cuma manggil yang untuk manggil kita munculkan angka 12 angka di belakang koma tadi. Dan kalau dia benar dan dia ada ada kondisi while, dimana kalau while itu kalau benar dia covernya itu dia muncul, dia cuma manggil cover dan juga dia masukkan nilai X-nya tuh di inman. Selanjutnya kalau misalkan dia inputkan lagi, dia bisa milih satu atau dua tadi itu letaknya di inman. Selanjutnya ada pilihan, proses pilihan tadi kan. Kalau misalkan dia milih satu, maka dia akan inputkan nilai H. Dan kalau dia milih dua, maka dia akan inputkan nilai epsilon. Kalau dia tidak milih satu dan dua, maka pilihan tidak valid. Dan cara itu maksudnya untuk ulang. Dia itu manggil yang bagian yang untuk ngulang. Ini bagian tipe data dan juga bagian kalau kita mengulang program, jadi dia tinggal manggil yang dari proses ini. Dimana kalau dia ulang, kalau dia misalkan iya, maka dia akan mengulang program. Tapi kalau dia tidak, dia akan lanjut ke program. Nah, untuk hasil outputnya nanti kita lihat sama-sama dan ini adalah untuk penjelasan dari codingannya. Itu saya jelaskan codingan per fungsinya. Jadi pada file header tadi telah kita tahu bahwa file header ini itu masing-masing telah ada fungsinya dan juga sudah kita deklarasikan variabel globalnya, di mana bagian variabel global ini itu bertipe data double agar kita menyimpan bilangan real dengan proses yang tinggi. Jadi untuk dalam perhitungan numerik tersebut dideklarasikan secara global sehingga dapat diakses oleh seluruh fungsi dalam program, khususnya pada perhitungan nilai fungsi, turunan numerik, dan juga galat, tanpa perlu dideklarasikan ulang di setiap fungsi. Nah, selanjutnya itu tadi untuk nilai double S, nilai H, nilai pilihan tadi double H, char pilihan itu digunakan kalau misalkan variabel S itu untuk variabel bebas yang menyatakan titik di mana nilai fungsi dan turunannya akan dievaluasi. Kalau yang variabel H ini untuk lebar langkah dalam metode numerik yang menentukan jarak antara titik diskrit pada pendekatan turunan dan sangat memengaruhi ketelitian hasil. Kalau variabel pilihan ini karakter digunakan untuk menyimpan pilihan menu pengguna sehingga program dapat menentukan proses yang akan dijalankan. Nah, ada untuk fungsi fx, di mana itu ada perhitungan pembilang bagian atas yang pertama. Itu digunakan untuk menghitung nilai fungsi pada suatu titik x, yang mana bagian pecahan pertama ini ada komponen perhitungan disusun berdasarkan dasar pembentukan pembilang. Jadi untuk log 1 ini, variabel log 1 ini untuk menghitung logaritma natural dari hasil perkalian fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Sedangkan variabel log 2 ini untuk menghitung logaritma natural dari ekspresi linear terhadap X. Dan variabel eksponen cos ini untuk menghitung nilai fungsi kosinus yang dipangkatkan dengan konstanta. Jadi ketiga fungsi ini, variabel ini digunakan sebagai bagian dari eksponen pembentukan yang bersifat non-linear dan kompleks sehingga dilakukan pengujian metode numerik. Nah, untuk yang fungsi yang variabel double atas 1 ini, di mana itu nilai atas 1 ini diperoleh dengan memangkatkan fungsi hiperbolik dari logaritma natural X plus E tadi dengan suatu eksponen yang dibentuk dari kombinasi logaritma log 1 dan log 2 serta dari faktor perpangkatan trigonometri eksponen cos tadi. Jadi dia akan menghasilkan ekspresi yang sangat nonlinear, dia menghasilkan hasil yang sangat nonlinear sehingga perubahan kecil pada X dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai fungsi yang penting dalam proses ketelitian metode numerik. Nah, selanjutnya itu perhitungan penyebut bagian bawah pecahan pertama, di mana kode ini untuk
untuk beroperasi akar pada penyebut pecahan pertama. Jadi variabel inner vow ini dibentuk dari hasil perkalian X dengan logaritma natural ln U sebagai basis, yang kemudian dipangkatkan dengan nilai fungsi sinus dari ekspresi perpangkatan lainnya. Jadi kombinasi fungsi dari logaritma, trigonometri, dan perpangkatan bersarang menghasilkan nilai yang sangat nonlinear sehingga berperan dalam meningkatkan kompleksitas dan juga sensitivitas fungsi terhadap perubahan nilai. Nah, selanjutnya itu untuk double bawah satu ini untuk menghitung penyebut pertama pada fungsi fx, di mana nilai bawah satu dibentuk dari komponen linear t kali x yang kemudian dikurangi dengan hasil perkalian x dan akar kuadrat dari suatu ekspresi non-linear. Jadi fungsi sinus sin mx plus n ini dengan akar dari inner tadi, inner vow itu maksudnya untuk mengandung kombinasi fungsi aljabar, trigonometri, dan akar. Jadi struktur tersebut membuat penyebut bersifat kompleks dan berpengaruh besar terhadap nilai akhir fungsi. Nah, kalau yang variabel part 1 ini itu diperoleh dengan membagi pembilang atas satu dengan penyebut bawah satu, sehingga menghasilkan satu komponen utama dari fungsi. Dan dia akan menampilkan itu fungsi dari nilai akhir fx tadi. Nah, untuk perhitungan pembilang bagian atas yang kedua itu digunakan untuk menghitung pembilang kedua pada fungsi fx, dan nilai atas yang kedua tadi disusun dari penjumlahan dua komponen, yaitu eksponensial dan logaritma natural yang secara matematis setara dengan ekspresi, serta sebuah suku berpangkat dengan basis f sin z x dan eksponen seper X. Kombinasi kedua komponen ini menghasilkan pembilang yang bersifat non-linear terhadap perubahan nilai X, sehingga karakteristiknya fungsi yang dianalisis secara numerik. Nah, untuk perhitungan penyebut yang bagian bawah pecahan kedua ini, di mana ini untuk menghitung penyebut kedua pada fungsi fx, untuk nilai bawah dibentuk dari fungsi tangen yang argumennya berupa perpangkatan bersarang, yaitu f pangkat x pangkat sin dx plus h. Yang mana ini hasil tersebut dipangkatkan kembali dengan konstanta B kali C dan menghasilkan penyebut yang sangat non-linear dan kompleks. Jadi memberikan pengaruh signifikan terhadap besar kecilnya nilai fungsi. Nah, untuk yang variabel part 2 ini itu merupakan pembilang kedua. Pembilang yang bagian kedua dibagi dengan penyebut yang bagian kedua, sehingga menghasilkan komponen tambahan dari fungsi. Nah, kalau return part 1 dan 2 ini itu untuk menjumlahkan dua komponen utama yang masing-masing merepresentasikan hasil dari pecahan pertama dan pecahan kedua. Jadi dia keluarannya merupakan fungsi gabungan kontribusi kedua bagian tersebut dan menjadi nilai yang digunakan dalam perhitungan turunan numerik serta galat pada tahap selanjutnya. Nah, untuk galat pemotongan tadi, itu untuk galat pertama ini, itu pendekatan turunan pertama dengan metode selisih mundur. Jadi itu fungsi galat digunakan untuk menghitung perkiraan galat pemotongan dari pendekatan turunan pertama dengan metode selisih mundur. Nah, jadi fungsi ini memberikan ukuran kesalahan numerik yang muncul akibat proses pendekatannya. Nah, sedangkan fungsi galat yang kedua itu digunakan untuk menghitung perkiraan galat pemotongan pada pendekatan turunan yang kedua secara numerik. Nah, jadi dihitung dengan memanfaatkan hampiran turunan kedua fungsi melalui selisih mundur orde 2 yang melibatkan nilai fungsi pada titik X, X kurang H, dan X kurang 2H. Nah, jadi secara hasil hampiran tersebut kemudian dikalikan dengan faktor yang bergantung pada H, sehingga menunjukkan bahwa besar galat dipengaruhi oleh ukuran lebar langkah dan juga membantu mengevaluasi tingkat ketelitian hasil turunan kedua yang diperoleh dengan metodenya. Fungsi turunan numeriknya juga sama. Turunan pertama ini digunakan untuk menghitung pendekatan turunan pertama dari fungsi fx secara numerik dengan menggunakan metode selisih mundur orde 1. Nah, sedangkan turunan orde 2 itu sama juga untuk menghitung pendekatan turunan kedua dari fungsi fx secara numerik dengan metode selisih mundur orde 2.
Dan nanti dia akan menampilkan prosedur tampilan judul program, di mana ini untuk menampilkan tampilan judul atau cover program pada layar monitor kita. Nah, habis itu dia ada proses perhitungan turunan numerik berbasis lebar langkah H. Itu digunakan untuk meminta dan membaca nilai seluruh konstanta yang dibutuhkan dalam fungsi f(x) dari pengguna dari kita. Nah, dan selanjutnya itu dengan menampilkan ada tampilan orde galat dan nilai fx-nya itu sendiri itu untuk menampilkan informasi dari header tabel hasil perhitungan pada layar. Nah, jadi itu mencetak baris kosong untuk memberi jarak tampilan dan kemudian menampilkan keterangan orde galat sebagai informasi tingkat ketelitian metode yang digunakan. Nah, selanjutnya perulangan iteratif. Perulangan iteratif untuk perhitungan mundur untuk menampilkan nilai fx tadi itu digunakan untuk perulangan for mundur menampilkan nilai fungsi di beberapa titik di sekitar x. Jadi variabel ini berjalan dari 0 hingga min 4 sebagai titik evaluasi m dihitung sebagai m sama dengan x tambah i kali h untuk titik x dikurang x min h, x min 2h, dan seterusnya. Pada setiap iterasi, program mencetak nilai m beserta nilai fungsi yang berguna untuk melihat perubahan nilai fungsi pada titik digunakan untuk metode selisih mundur. Dan nanti dia ada tampilan hasil perhitungan fungsi, turunan, dan galat. Itu untuk fungsinya menampilkan hasil akhir perhitungan numerik ke layar. Jadi akan mencetak nilai fungsi fx pada titik x dan menampilkan hasil pendekatan turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode selisih mundur. Dan juga galat untuk masing-masing turunan juga ditampilkan sehingga kita dapat menilai tingkat ketelitian hasil perhitungan. Untuk fungsi utama, di mana ini untuk fungsi utama itu awalan dalam masuk ke programnya itu sendiri ada perintah while. Kalau dia benar, dia membuat program berjalan terus-menerus hingga dihentikan secara eksplisit. Sedangkan pemanggilan fungsi cover digunakan untuk menampilkan judul atau tampilan awal program setiap kali berulangan dimulai. Sehingga pengguna selalu melihat informasi identitas program sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau input nilai variabel tuh maksudnya itu dia nanti akan masukkan nilai X untuk meminta dan membaca nilai variabel X dari penginput atau pengguna yang kita inputkan. Nah, untuk menu pilihan dan input opsi pengguna, di mana untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna terkait metode pemberhentian perhitungan, program menawarkan dua opsi berdasarkan lebar langkah H atau berdasarkan nilai epsilon, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Dan perjabangan dari if tadi untuk opsi lebar H di mana untuk menangani pilihan menu pertama dari pengguna. Sedangkan pada opsi yang pertama tadi kan akan agar meminta nilai lebar H yang kemudian menyimpan ke dalam variabel H. Sedangkan untuk opsi kedua ini variabel epsilon ini untuk menyimpan nilai epsilon kemudian meminta pengguna memasukkan nilai tersebut melalui input. Nah, kalau misalkan yang else ini agar pengguna memasukkan pilihan menu selain satu atau dua. Kalau misalkan dia tidak menginputkan pilihan satu atau dua, maka program akan menampilkan kesalahan pilihan tidak valid. Nah, sedangkan untuk kontrol perulangan untuk yang apakah ulangi program atau tidak ini, kalau misalkan if ini untuk mengontrol pengulangan program. Jika variabel ulang digunakan dalam menyimpan jawaban pengguna apakah program ingin dijalankan kembali atau tidak. Kalau misalkan iya, maka dia akan mengulangi untuk menyimpan nilai X. Tapi kalau tidak, dia akan keluar dari if dan juga dia akan berakhir. Nah, ini untuk penjelasan secara ringkasnya saja kan tadi sudah kita lakukan. Dan ini ada perhitungan manualnya. Di mana untuk perhitungan manual ini ada perhitungan angka kecil, angka besar, dan juga angka campuran. Nah, tapi selanjutnya kita akan bahas dulu tentang hasil perhitungan turunan numerik menggunakan metode selisih mundur pada perhitungan manual, program C++, dan juga kalkulator website Desmos. Jadi kita masukkan dulu untuk perhitungan manual angka kecilnya. Nah, ini sudah saya tulis tangan itu perhitungan manual angka kecil, di mana itu ada turunan numeriknya dengan konstanta, ada A, B, C sampai Z, kecuali huruf X, dengan menggunakan angka kecilnya A itu nanti nilainya 8, B itu 5, C 4, D
D itu 3, E itu 10 untuk angka kecilnya, F itu 2, G 7, H 6, I 2, J 4, K 2, L 9, M 2, N 1, O 2, P 8, Q 5, R 3, tuh S-nya 3, T-nya 12, U-nya 3, V-nya 2, W-nya 2, dan Z-nya 6. Jadi fungsinya akan berbentuk seperti ini setelah kita masukkan nilai konstantanya. Dan kita di sini untuk mencari nilai F-nya jika X-nya itu 6,43 dengan menggunakan selisih mundur dengan orde OH. Itu orde galatnya dengan H-nya itu 0,000001. Dan carilah untuk turunan kedua dari X-nya 6,43 dengan menggunakan selisih hampiran mundur dan ordenya untuk galatnya OH2 dengan H-nya itu 0,000001 juga. Nah, jadi penyelesaiannya untuk menyelesaikan dengan metode selisih mundur ini, kita tahu bahwa titik X yang akan dicari itu X 6,43 dengan H-nya itu 0,00000001. Jadi 4 titik sebelumnya adalah X sama dengan 6,42999999. Dan yang kedua adalah yang untuk titik yang X dikurang 2H itu berarti 6,429999998 dan X dikurang 3H tadi 6,42347 dan untuk X dikurang 4H tadi itu 6,429999996. Jadi untuk perhitungannya telah kita masukkan ke dalam konstantanya itu tadi, maka didapat hasilnya 12 18 19 83, 05536105670. Nah, untuk nilai F dari fungsi X-nya itu 6,429999999 ini itu hasilnya itu 12.180727082490921. Nah, sedangkan untuk nilai F-nya itu 0,429998 itu untuk cos H2 untuk nilai konstanta yang telah kita masukkan hasilnya 12 18 0018,48 sama juga seperti selanjutnya, sehingga turunan pertamanya telah kita masukkan rumusnya dari program C++ saya itu sendiri. Itu dari rumus di buku itu turunan pertamanya pada X sama dengan 6,43 itu menggunakan metode selisih mundur adalah itu F untuk turunan pertama X-nya 6,43 itu rumusnya kan Fx dikurang Fx dikurang H bagi H. Nah, tinggal kita masukkan X-nya kan 6,43 dan X-nya tadi dikurang H tadi kan 0,0001, sehingga hasil dari nilai F 6,43 tadi kan hasilnya ini 12 18 19 83, 0,055361056700. Nah, itu dikurangkan sehingga hasil dari turunan pertama itu adalah 9898232828577926635742. Dan galatnya juga didapat itu rumusnya kan min H per 2 dikali Fx dikurang 2 kali H dikurang dengan 2 kali Fx kurang H plus Fx dibagi dengan H kuadrat. Itu kita masukkan saja dengan H-nya tadi 0,000001, X-nya itu 6,43, sehingga hasilnya didapat dari perhitungan ini, sehingga hasilnya didapat min 408,00086895891. Nah, berdasarkan metode selisih mundur dengan H 0,000001 diperoleh nilai turunan pertama fungsi di X-nya 6,43 sebesar 9823282786,577926635742. Nilai ini menunjukkan bahwa fungsi mengalami kenaikan yang sangat tajam di sekitar titik tersebut. Dan galat turunan pertama sebesar min 4,034,08958,08961 yang menandakan bahwa hasil pendekatan cukup akurat dengan kesalahan yang relatif kecil. Nah, untuk turunan keduanya itu sendiri
Di mana itu kalau misalkan X-nya sama 6,43, dia menggunakan metode selisih mundur untuk fungsi turunan pertama X-nya 6,43 itu fx, rumusnya fx kurang H kali H, fx dikurang 2 kali H dikurang 2 kali fx kurang H plus fx bagi dengan H kuadrat. Nah, X-nya tadi kan kita tahu 6,43, H tadi 0,000001, maka kita langsung substitusikan saja nilainya ya, yang mana hasilnya nanti ada 81688681717371,7500000000. Dengan galak turunan keduanya itu H kuadratnya itu H per 1 dibagi Fx min 2 kali H dikurang 2 kali Fx min H plus Fx per H kuadrat. Itu H tadi kan kita tahu dan X-nya kita tahu, sehingga setelah kita substitusikan hasilnya 81688688,161737917922. Nah, kenapa ini ada 12 angka di belakang koma? Karena kita masukkan tadi inputkan nilainya juga tadi kan kita tahu kita menyamakan dengan hasil dari program C++-nya itu. Karena program hasil C++-nya itu separation tadi ada 12, itu adalah fungsi untuk menginputkan nilai 12 angka di belakang koma itu. Nah, berdasarkan metode selisih mundur dengan H tadi 0,000001, diperoleh nilai turunan kedua fungsi di X sama dengan 6,43 sebesar 81688681717371,75000. Nilai ini menunjukkan bahwa fungsi mengalami kenaikan yang sangat tajam di sekitar titik tersebut. Galak turunan kedua sebesar 8168868171937917917922 menandakan bahwa hasil pendekatan cukup akurat dengan kesalahan relatif kecil. Nah, dari output yang telah perhitungan manual tadi kita dapat, selanjutnya kita akan mencari, yaitu kita akan menyamakan program dari program C++ untuk perhitungan angka kecilnya itu sendiri. Nah, di mana itu pertama kan ini ada program C++-nya itu untuk pertama, bagian pertama itu untuk kita nentuin cover, itu tampilan awal header program metode numeriknya. Nah, ini untuk program C++-nya untuk nampilkan judul program, di mana ini untuk menghitung turunan numerik sebagai identitas aplikasi sebelum proses perhitungan dimulai. Jadi, tampilannya ini berfungsi sebagai pembuka program dan penanda bahwa pengguna akan memasuki tahap input data dan pemilihan metode perhitungan numerik. Nah, setelah itu selesai, maka dia akan disuruh memasukkan nilai X. Nah, contohnya ini kan perhitungan angka kecil itu 6,43 nilai X-nya. Maka ini ada prosesnya untuk program C++-nya. Nah, di mana itu pengguna diminta untuk memasukkan nilai X yang akan digunakan sebagai titik evaluasi. Nah, pada gambar yang ini kita masukkan nilai X-nya 6,43. Ini untuk memproses perhitungan nilai fungsi fx turunan pertama, turunan kedua, serta galak turunan numerik berdasarkan metode selisih mundur yang dipilih. Nah, selanjutnya itu langsung saja kita masukkan itu untuk pilih pemberhentian, apakah kita memilih label H itu apa epsilon. Nah, sama, ini ada codingannya. Untuk penjelasannya ini untuk program pengguna, kalau misalkan nilai opsi 1 yang dipilih, maka perhitungan turunan numerik akan dilakukan berdasarkan nilai H yang ditentukan. Nah, dia akan memasukkan nilai H, contohnya 0,00001 sebagai label langkah, dan nilai H ini sangat kecil digunakan untuk meningkatkan ketelitian pendekatan turunan meskipun dapat menggunakan waktu komputasi dan sensitivitas dalam pembulatan. Nah, ini untuk memasukkan nilai konstantanya. Ini nilai A sampai Z. Selanjutnya itu akan muncul nilai hasil dari tabelnya tadi. Itu hasil dari tabel perhitungannya tadi, di mana ini kita menggunakan X-nya di 6,43, akan nampil nilai fungsi fx-nya pada beberapa titik di sekitar X. Itu nilai S, X min H, X min 2H, dan seterusnya ini. Untuk menampilkan nilai ini, dan digunakan sebagai dasar perhitungan turunan. Nah, sedangkan untuk yang kedua, sedangkan untuk tampil hasil fungsi fx ini untuk turunan pertama dan turunan kedua ini menggunakan rumus selisih mundur, sehingga program juga menghitung galak turunan pertama dan galak turunan kedua yang menggambarkan tingkat kesalahan akibat pendekatan numerik. Nilai turunan dan galak yang digunakan sangat besar, menunjukkan bahwa fungsi yang digunakan
bersifat sangat kompleks dan sensitivitas terhadap perubahan nilai X dan H, sehingga pemilihan lebar langkah menjadi faktor penting dalam kestabilan perhitungan. Ini hasil Desmosnya telah saya lakukan sama, saya menginput nilai angka besarnya. Ini untuk per stepnya. Ini setelah kita masukkan angka di Desmos untuk bagian konstanta. Setelah saya masukkan bagian konstantanya ini, lanjut saya akan memasukkan nilai dari X-nya tadi kan, nilai angka kecilnya 6,43, maka dapat hasil dari perhitungan Desmosnya sebesar hasilnya itu 12, 18, 19, 83,0554. Ini ada untuk turunan pertamanya itu 9,8236915573 pangkat 10 pangkat 10. Ini ada 8,1703310839 dari kali 10 pangkat 14. Jadi ada 14 angka di belakang nilai ini. Nah, di mana hasil perhitungannya ini menunjukkan bahwa nilai fx pada x-nya itu 6,3 cukup besar, sekitar 12.181.983,00054. Akibatnya ini fungsi melibatkan berbagai operasi matematika. Dan turunan pertama fungsi fx-nya itu bernilai 9,82 pangkat kali 10 pangkat 10. Dan ada perubahan sangat cepat. Sedangkan turunan kedua X-nya itu sekitar 8,17 kali 10 pangkat 14 yang menunjukkan kelengkungan yang sangat tinggi. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan angka campurannya. Tapi sebelum itu kita akan tahu bahwa hasil outputnya seperti ini. Coba kita lihat di hasil outputnya itu. Nah, selesai kita lihat di hasilan output itu, kita tahu bahwa nah ini kan sudah hasilnya. Ini contoh saya inputkan. Nah, itu di mana hasil outputnya dari angka kecil. Coba kita lihat apakah sama. Untuk perhitungannya, nah ini sama, kita inputkan tadi nilai A, nilai B, C, D, E, sampai Z-nya setelah kita inputkan sama seperti program tadi. Nah, lanjut ada orde galatnya dan ini hasilnya. Nah, ini dari proses yang kalau fx tadi kan ini fungsi dari nilai fx-nya tadi kan. Nah, setelah sudah fungsi dari nilai fx-nya tadi, berarti nilai dari yang turunan pertama, nilai dari turunan kedua, nilai dari galat turunan pertama, nilai dari kedua turunan kedua, dan galat turunan kedua. Nah, setelah itu, setelah hasilnya tertampil, tadi kan telah kita masukkan. Nah, jadi untuk nilai yang X tadi itu bagian kita inputkan itu di bagian nilai dari yang lain 138 dan 139. Nah, sedangkan untuk yang pilih pemberhentian itu kita masukkan di bagian line 141 sampai line 160. Nah, kalau untuk konstanta itu dia itu nampilnya bukan di inmen, tapi dia tampilnya di prosedur lebar H. Nah, sedangkan dengan orde galat OH itu dia juga tampilnya di fungsi yang void tadi lebar H itu, yaitu dengan fungsinya tadi kita masukkan dengan for tadi sebelum inmen. Nah, sedangkan untuk turunan pertama tadi juga prosesnya ada di fungsi, dan itu untuk outputnya itu muncul ada di sebelum inmen, itu ada di line 119 sampai 125. Nah, setelah itu di bagian yang ulang program yes atau no itu tuh bagian di inmennya itu di line 162 sampai line 166. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam laporan kita. Itu dimana untuk angka campuran. Tuh angka campuran tadi saya masukkan nilainya sama seperti tadi, tapi angkanya itu ada yang minus, ada yang 0, ada angka besar atau angka kecilnya. Jadi campuran angkanya itu dimana itu misal A-nya 2, B-nya -3, C-nya 9, D-nya 8, E-nya 8, F-nya 2, G-nya sama 0,1, H-nya 2, I-nya 11, J-nya 10, K-nya 4, L-nya 0,9,
M-nya itu 2, N-nya itu 9, O-nya itu 12, V-nya itu 13, Q-nya itu 11. Nah, R-nya itu 10, S-nya itu min 9, T-nya 12, U-nya 15, V-nya 10, W-nya 11, dan juga Z-nya 12. Nah, maka fungsi yang kita masukkan itu tinggal kita masukkan saja fungsinya itu kita substitusikan ke konstantanya itu, maka kita mencari juga nilai X-nya itu di 0,05 dengan selisih mundur orde OH-nya dengan galatnya, dan juga nilai H-nya itu 0,000001, dan kita nyari nilai X-nya itu 0,05 dengan menggunakan selisih mundur dengan OH kuadrat dengan H-nya itu 0,000001. Jadi untuk menyelesaikan dengan metode selisih mundur, kita membutuhkan titik sebelum titik X yang dicari. Nah, maka kalau misalkan nilai X-nya itu 0,05 dengan H-nya itu 0,000001, di 4 titik sebelumnya itu adalah X-nya sama dengan 0,4999999. Ini untuk yang nilai yang X-nya itu dikurang H. Nah, ini untuk X-nya dikurang 2H itu di mana X-nya itu 0,04999998, dan X dikurang 3H itu X-nya itu sama, hasilnya X sama dengan 0,04999997. Dan kalau misalkan X dikurang 4H itu X-nya sama dengan 0,499996. Sehingga hasilnya didapat itu untuk F yang X-nya 0,5 itu setelah kita substitusikan dan kita cari, maka hasilnya 452100928198,81210000. Nah, kalau misalkan di hasil dari X-nya 0,04999999 itu hasilnya setelah kita substitusikan dan kita cari didapat untuk perhitungan manualnya 4528137812,93750000. Kalau misalkan nilai F-nya itu X-nya 0,04999998, kalau kita substitusikan maka hasilnya 45287183506088,875000. Nah, selanjutnya kalau misalkan nilainya kita substitusikan yang F-nya itu 0,44499997. Kalau kita substitusikan maka hasilnya 4528210786067665,00000. Sama juga untuk fungsi yang keempat kan, karena saya itu ada sampai 4 selisih mundur, hasil selisih mundurnya, maka tabnya kalau X-nya 0,04999996, maka hasilnya 4528247388927731,5000000. Sehingga turunan pertama pada X sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih mundur adalah F-nya itu yang pertama 0,05, itu rumusnya tadi sama untuk Fx dikurang Fx kurang H dibagi H dengan X-nya 0,05 dan H-nya 0,00001. Maka setelah kita substitusikan dan kita cari hasilnya min 3, min 3, 6, 60, 19, 63, 02, 12, 49, 99, 68,000, 12 angka di belakang koma. Dengan galak turunan pertama juga untuk rumusnya itu OH-nya sama dengan min H per 2 kali Fx min 2 kali H min 2 Fx kurang H plus Fx per H2 kuadrat per H2 kuadrat per H kuadrat. Nah, jadi setelah kita substitusikan H-nya tadi 0,00001 dan X-nya itu 0,05, setelah kita cari dengan perhitungan manual, maka didapat hasilnya itu min 149429062500,00012 angka di belakang koma. Jadi berdasarkan metode selisih mundur dengan hanya itu 0,001, diperoleh nilai turunan pertama fungsi dx sama dengan 0,05 itu sebesar min 3666190212499968,0012 angka di belakang koma, yang menunjukkan bahwa fungsi mengalami penurunan yang cukup tajam di sekitar titik tersebut. Nah, sedangkan untuk galat turunan pertamanya sebesar min 14942906255000,0012 angka di belakang koma, itu menandakan bahwa hasil pendekatan cukup akurat dengan kesalahan yang relatif kecil. Jadi untuk turunan keduanya juga itu sama seperti tadi, rumusnya juga itu untuk turunan keduanya itu Fx kurang 2H per dikurang 2 kali Fx min H plus Fx bagi H kuadrat
dengan kita substitusikan, maka hasilnya ada 29885812 angka di belakang koma. Dengan galak turunan keduanya, itu sama rumusnya H per 1 dikali Fx min 2H dikurang 2 kali Fx min H tambah Fx itu dibagi H kuadrat. Itu setelah kita substitusikan hasilnya 29885812 angka di belakang koma. Berdasarkan metode selisih mundur dengan hanya itu 0,00001, maka kita peroleh turunan kedua fungsi di X sama dengan 0,05 sebesar 29,885812 angka di belakang koma yang menunjukkan bahwa fungsi mengalami kenaikan yang cukup tajam di sekitar titik tersebut. Sedangkan galak turunan keduanya sebesar 29,885812 angka di belakang koma ini menunjukkan bahwa hasil pendekatan cukup akurat dengan kesalahan relatif yang cukup kecil. Jadi hasil output programnya di angka campuran juga sama seperti di angka kecil tadi. Ini kita menggunakan programnya dan di mana itu kita masukkan nilainya, tapi nilai X-nya itu kita ubah ke 0,05 kan karena angka campuran. Nah, setelah itu nilai X yang kita masukkan, maka dia menentukan nilai H-nya ini sebagai lebar langkahnya. Jadi kalau nilai H-nya semakin kecil maka untuk meningkatkan ketelitian hasil pendekatan turunannya itu dipengaruhi juga dari pembulatannya itu. Nah, yang berarti perhitungan turunan numerik ini akan dilakukan berdasarkan nilai langkah H-nya ini. Nah, setelah angka H selesai, kita masukkan nilai konstantanya itu A sampai Z dengan angka campuran ada angka minus, ada angka 0, dan angka yang besar, angka belas-belasan. Nah, selanjutnya untuk fungsi fx, di mana ini untuk prosesnya. Nah, setelah kita lakukan proses dan kita munculkan keluaran dari yang outputnya tadi dengan ordegalat OH2 ini, itu di mana dengan titik X sama dengan 0,05 akan memperlihatkan nilai fx pada beberapa titik di sekitar X sama dengan X ini, nilai X dikurang H ini, nilai X dikurang 2H yang ini, nilai X dikurang 3H yang ini yang ujungnya 97, nilai X dikurang 4H ini nilai yang 96 ini. Yang digunakan sebagai dasar perhitungan turunan numerik. Jadi, fungsi dari nilai ini dipengaruhi dengan langkah H yang sangat kecil terhadap evaluasi. Tapi semakin kecil nilai H, maka hasilnya itu semakin mendekati nilai sesungguhnya. Nah, setelah itu program akan menghitung nilai fungsi X tadi dan menentukan nilai turunan pertamanya dengan menggunakan rumus selisih mundur dan juga galak turunan pertama dan juga galak turunan kedua, serta nilai dari turunan keduanya ini. Karena ini bersifat kompleks dan sensitif, maka pemilihannya itu yang paling bagus kita menggunakan metode selisih mundur. Nah, ini untuk angka pada desmasnya sama kita klikkan tadi. Untuk angka campurannya ada minus, ada 0, dan ada yang angka belas-belasan, angka besar. Ini sama perhitungan di desmasnya. Jadi setelah ada hasil dari desmosnya ini sendiri, hasil dari turunannya itu, maka perhitungan pada desmos ini menunjukkan fungsi secara numerik dengan parameter yang telah ditetapkan. Nilai langkah kecil H ini sama dengan 0,00001 ini digunakan untuk pendekatan turunan numerik. Titik evaluasi terhadap X sama dengan 0,05 fungsi X yang berbentuk kompleks. Nah, yang melibatkan operasi logaritma, trigonometri, hiperbolik, dan juga eksponensial. Sehingga hasil akar dari perpangkatan desmos ini adalah sebesar 4,53 kali 10 pangkat 14. Jadi itu notasi turunan pertamanya ditampilkan sebagai bagian analisis numerik. Nah, untuk hasil desmosnya ini juga sama. Untuk turunan pertamanya itu hasilnya jadi min 3,66 kali 10 pangkat 17 dan turunan kedua itu 1,10 kali 10 pangkat 27. Ini perhitungan desmosnya. Nah, coba kita lakukan untuk codingan. Langsung kita masuk ke codingan, kita mengetahui cara kalau misalkan kita langsung input codingan untuk angka campuran tersebut. Misalkan X-nya 0,05. Kita pilih H berdasarkan partisi H saja. Misalkan H-nya tadi 0,00001.
Maka kita tahu bahwa nilai campurnya tadi ada minus, ada 0, ada bilangan belas-belasan besar, misal 2 tadi kita samain saja seperti yang di laporan 9, C-nya itu 8, D-nya itu D-nya itu 8, E-nya itu 8, F-nya itu 2, G-nya itu 0,1, H-nya itu 2, I-nya itu 11, G-nya itu 10, K-nya itu 4, 0,9 untuk L, 2 untuk M, N-nya itu 9, O-nya 12, O-nya 12, 13 untuk P-nya, 11 untuk Q-nya, R-nya 10, S-nya min 9, S-nya min 9, T-nya 12, U-nya 15, P-nya itu 10, 12, Z-nya 12. Nah, ini kalau misalkan kita yes, berarti kita ulang lagi programnya. Nah, jadi kalau misalkan kita klikkan tadi, misalkan nilai X-nya itu 0,05, maka kita lihat apakah sama seperti programnya. Nah, coba kita samain dengan programnya. Nah, angka di Desmasnya coba kita samain. Nah, ini untuk perhitungan Desmas untuk fungsi ya, angka campur tadi ada 4,5821. Jadi kan ini 4,5821009793. Nah, ini hampir sama ya, karena kalau kita bulatkan ke atas ini berarti ini komanya 93. Pangkat 10,14. Nah, ini untuk turunan pertamanya min 3,660, min 3,66021, ini 19,63021. Ini hampir mendekati juga. Tinggal ada sedikit ada sedikit perbedaan yang di belakang komanya saja. Ini untuk turunan keduanya. Dan juga nanti misalkan kita inputkan ini untuk nilai yang nanti kita inputkan untuk nilai yang sesungguhnya. Nah, di mana ini untuk perbandingannya nanti kita akan bahas. Nah, untuk program yang ketiga ini untuk perhitungan angka besar di program aja. Ini sama, ini di program min 9,853058444 ini sama 15110461,29 sekian, dan juga ada turunan keduanya 1486 1124 12 1399, sekian. Nah, itu jadi nilainya itu nanti menunjukkan perhitungan numerik pada X-nya itu sama dengan 6,43, sama untuk perhitungan yang besarnya, di mana itu untuk hanya sama 0,0001, dan order galaknya itu OH kuadrat yang menghasilkan nilai Fx untuk tulang pertama yang bernilai negatif. Jadi untuk visualisasi validasinya itu menunjukkan pengaturan nilai konstanta yang variabel yang cukup besar. Dengan cara ini kita dapat mengamati bagaimana perubahan nilai masing-masing variabel secara langsung mempengaruhi perilaku fungsi atau hasil perhitungannya. Ini sama dengan Desmos, coba kita samain tadi. Nah, ini sama ya hasilnya. Nah, ini ada hasil perhitungan angka besarnya. Coba kita lihat. Nah, ini untuk di Desmos 9,53058446,099 ini menurut aplikasi web. Nah, ini sama 9,53058446,60993. Ini sama 15 kok 15 18 50 84 15 18. Nah, ini cuma berbeda sedikit di belakang koma. Koma 49 ini sama juga. Nah, jadi kalau misalkan nih kita mengetikkan nilai hanya itu semakin kecil, maka dia akan mendekati nilai sesungguhnya. Jadi fungsinya ini telah selesai. Maka untuk pembahasannya, jadi kita akan pembahasannya untuk validasi pembahasannya. Nah, di mana untuk pembahasannya ini untuk perbandingan antara semua perhitungan, yang mana untuk perhitungan turunan numerik ini dilakukan dengan perhitungan manual, iterasi program CPSBS, dan web Desmos. Ini perhitungan manual dan iterasi membantu memahami konsep dasar dalam
konsep dasar dan pengaruh lebar H. Namun relatif ini rawan kesalahan karena fungsi yang kompleks. Jadi program C++ itu memberikan hasil yang cepat dan presisi tinggi, sementara Desmos berperan sebagai alat visualisasi dan validasi. Nah, jadi perbandingan angka kecil ini ada perbandingan angka kecil dan ini perbandingan menurut web. Nah, jadi kalau misalkan turunan pertama itu 98, 8, 23, 23, 691, 10 pangkat 10. Ini sama di web. Nah, ini kita langsung lihat saja pada tabel hasil perbandingan perhitungan. Itu tabel pertama itu untuk angka kecil. Itu kalau fungsi fx-nya ada perhitungan fungsi fx, turunan pertama dan turunan kedua. Di mana itu fungsinya itu iterasinya 1, untuk yang manual, perhitungan manual itu yang iterasinya itu yang fungsi fx itu 21,819, 10 pangkat 7. Nah, untuk programnya 1282 kali 10 pangkat 7 ini sama, tinggal pembulatannya saja yang berbeda. Untuk iterasinya juga 121819 kali 10 pangkat 7 ini sama dengan perhitungan manual. Nah, untuk turunan pertama itu untuk iterasinya 9,82328 kali 10 pangkat 10, dan iterasi untuk programnya itu 9,82328 kali 10 pangkat 10 ini sama perhitungannya, dan untuk aplikasi itu 9,82369 ini sedikit berbeda di belakang koma, tapi untuk kali 10 pangkat 10 itu sama, dan galatnya itu kalau di manual min 4,08443 kali 10 pangkat 6 itu sama juga dengan programnya. Dan untuk turunan kedua di manual itu untuk fungsi fx-nya itu 8,16886 kali 10 pangkat 14, sedangkan di program itu 8,16887 kali 10 pangkat 14 itu sama, cuma beda pembulatan di belakangnya saja. Nah, untuk aplikasi itu 8,17033 itu agak sedikit berbeda komanya, tapi sama 10 pangkat 14. Jadi interpretasinya dari tabel 1 ini, dari fungsi fx, turunan pertama dan juga turunan kedua pada kasus angka kecil ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik antara metode manual, program, dan juga aplikasi. Jadi, secara iterasi fungsi fx yang diperoleh dari ketiga metode hampiran ini hampirnya identik sama ya, tanpa menunjukkan adanya galat yang signifikan. Pada perhitungan turunan pertama, nilai iterasi yang dihasilkan oleh metode manual dan program sama, dengan galat yang relatif kecil dan bernilai negatif. Dengan hasil dari aplikasi hanya menunjukkan sedikit perbedaan pada digit akhir. Nah, jadi hal ini mengindikasikan bahwa ketiga metode masih memberikan hasil yang konsisten. Pada turunan kedua, hasil metode manual dan program sangat mendekati dengan galat kecil dan positif. Sedangkan hasil aplikasi sedikit lebih besar namun masih dapat diterima. Jadi secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa pada perhitungan dengan angka kecil, galat numerik sangat rendah, sehingga hasil metode manual, program, dan aplikasi tetap akurat dan konsisten. Nah, sedangkan untuk perbandingan angka campuran ini sama seperti tadi, ini ada hasil dari perhitungan manualnya saja. Ini untuk fungsi yang F-nya tadi, X-nya tadi 0,05 ini hasilnya, ini turunan pertama dan galat, ini turunan kedua dan galat. Nah, ini untuk perhitungan di Desmos, ini untuk perhitungan di websitenya. Jadi perbandingannya kita lihat saja pada tabel perbandingannya. Itu tabel 2 ini untuk perbandingan dari angka campuran. Itu untuk fungsi fx-nya turunan pertama dan turunan kedua. Jadi untuk fungsi fx-nya itu di manual adalah 4,582810 kali 10 pangkat 14, sedangkan di program 4,588110 kali 10 pangkat 14 itu sama, dan juga di iterasinya di aplikasinya juga sama, 4,588110 kali 10 pangkat 14 itu sama hasilnya. Sedangkan di turunan pertama itu iterasi untuk manualnya itu min 3,66019 kali 10 pangkat 17, di programnya min 3,660,019 kali 10 pangkat 17 sama, dan di aplikasi itu min 3,66025 kali 10 pangkat 17 ini agak sedikit berbeda. Nah, sedangkan turunan keduanya itu untuk manualnya 2,98858 kali 10 pangkat 14, untuk programnya sama 2,98858 kali 10 pangkat 14, tapi untuk iterasinya itu 1,10358 kali 10 pangkat 27. Nah, untuk interpretasinya itu kita bahas, tapi kita bahas dulu untuk galatnya ini sama untuk perhitungan manual dan juga programnya.
Nah, jadi berdasarkan tabel yang kedua ini, hasil perhitungan ini menunjukkan fungsi dari fx turunan pertama dan juga turunan kedua pada kasus angka campuran menunjukkan bahwa nilai iterasi fungsi fx yang diperoleh dari metode manual, program, dan aplikasi adalah identik, yaitu sebesar 4,58810 kali 10 pangkat 14, yang menunjukkan bahwa untuk perhitungan nilai fungsi ketiga metode memberikan hasil yang sangat konsisten tanpa adanya galat yang teridentifikasi. Pada perhitungan turunan pertama, nilai iterasi yang dihasilkan oleh metode manual dan program juga sama, yaitu sebesar min 3,66019 kali 10 pangkat 17, dengan galak bernilai negatif sebesar min 1,49429 kali 10 pangkat 12. Sementara itu, hasil yang diperoleh dari aplikasi menunjukkan nilai yang sedikit berbeda pada digit akhir, yaitu min 3,66025 kali 10 pangkat 17. Jadi perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh pembulatan atau keterbatasan presisi pada aplikasi. Jadi meskipun secara keseluruhan hasilnya masih berada pada orde yang sama. Nah, untuk yang turunan kedua ini, nilai iterasi antara metode manual dengan program kembali menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Dengan nilai sebesar 2,98858 kali 10 pangkat 14 dan galat positif sebesar 2,98858 kali 10 pangkat 12. Hasil ini diperoleh dari aplikasi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 1,10358 kali 10 pangkat 27. Perbedaan ini menandakan bahwa pada perhitungan turunan kedua dengan angka campuran, itu lebih rentan terhadap galat numerik yang besar. Jadi, tabel 2 ini menunjukkan bahwa perhitungan dalam angka campuran metode manual dan program masih memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Sedangkan penggunaan aplikasi dapat menghasilkan galat numerik yang sangat besar, khususnya pada turunan orde lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa kompleksitas angka dan orde turunan sangat mempengaruhi akurasi dan perhitungan numerik. Nah, untuk perbandingan angka besarnya itu juga sama, dan tidak mencari secara manual. Tapi karena itu kita syaratnya itu cukup dua saja yang kita cari manual, tapi yang untuk satu angka ini kita cari secara websitenya saja, perhitungan website, dan juga secara outputnya aja. Jadi untuk hasil perbandingannya seperti ini, sama fungsi fx-nya itu dengan program dan juga di aplikasi itu hampir sama. Jadi untuk fungsi fx-nya itu di x-nya itu di 6,43 juga, di mana itu hasilnya di program 9,5305844609993 itu hampir sama di aplikasi juga. Dan juga untuk tahun pertama ini juga 15 11 0461,2954966691 itu hampir sama, dan di turun kedua juga itu hampir mendekati. Nah, berdasarkan tabel dari tabel 3 ini, bahwa perhitungan fungsi fx turunan pertama dan juga turunan kedua pada kasus angka besar menunjukkan bahwa nilai iterasi fungsi fx yang diperoleh dari program dan aplikasi itu sangat mendekati. Nilai iterasi yang dihasilkan oleh program adalah sebesar 9,5305844609993, sedangkan aplikasi menghasilkan nilai sebesar 9,53058446099. Jadi perbedaan sangat kecil ini menunjukkan bahwa perhitungan nilai fungsi masih memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik dan tidak menunjukkan galat yang signifikan. Jadi untuk perhitungan turunan pertamanya ini sebesar di program sebesar 1,511,11.041 sebesar 1,511,956,2954,96691,1018 dengan galat bernilai negatif sebesar min 7,43056 kali 10 pangkat 4. Sementara itu hasil yang diperoleh dengan aplikasi adalah 1,518,508,554. Jadi perbedaan ini cukup terlihat bahwa diindikasikan pada turunan pertama dengan angka besar mulai muncul pengaruh galat numerik yang lebih signifikan dibandingkan perhitungan fungsi. Selanjutnya untuk turunan kedua ini, nilai iterasi yang diperoleh dari program adalah sebesar 1,48611 kali 10 pangkat 13 dengan galat positif sebesar 1,48611 kali 10 pangkat 5, dan hasil aplikasinya ini menunjukkan sedikit lebih besar, yaitu 1,49566 kali 10 pangkat 13. Itu menandakan bahwa turun orde kedua dengan angka besar galat numerik semakin meningkat meskipun kedua hasil masih berada pada orde besaran yang sama. Nah, jadi secara keseluruhan tabel 3 ini menunjukkan bahwa pada perhitungan dengan angka besar pengaruh galat numerik mulai terlihat jelas, terutama pada perhitungan turunan pertama dan kedua. Meskipun demikian, program dan
aplikasi masih memberikan hasil yang relatif konsisten pada nilai fungsi, namun tingkat akurasi menurunkan seiring dengan meningkatnya order tunai dan besarnya nilai yang dihitung. Nah, jadi dari perbandingan ini kita tahu bahwa ketiga nilai ini dari angka kecil, angka campuran, dan juga angka besar itu kita tahu bahwasanya untuk perhitungannya itu sendiri kita ini ada 3 proses, di mana itu untuk mengetahui nilai dari perhitungan manual, kita tahu bahwa dari perhitungan website, dan juga kita tahu bahwa perhitungan dari website, dan juga kita tahu bahwa perhitungan dari nilai-nilai yang ada di aplikasi. Nah, jadi kesimpulan dari laporan saya ini yang pertama tadi kita tadi telah bahas, yaitu apa itu turunan numerik dan juga metode yang saya gunakan itu tentang metode selisih mundur. Nah, dan juga kita tadi tahu bahwa rumus selisih mundur itu ada turunan pertama, juga turunan dua, dan juga galatnya itu telah kita ketahui bahwa rumusnya. Dan juga tadi kita tahu bahwa flowchart yang saya buat dan juga pseudocode yang saya buat dari program C++, C++-nya. Dan juga tadi ada penjelasan dari program C++-nya. Di sini ada sekitar 168 codingan tadi setelah kita tahu dan saya sudah jelaskan. Dan ini adalah untuk hasil perhitungan outputnya. Nah, setelah kita tahu tadi program C++-nya, maka tadi kita ada melakukan 3 perhitungan, di mana ada 3 perhitungan itu untuk perhitungan manual, saya tulis tangan, untuk perhitungan dari output C++, dan juga untuk perhitungan dari website. Jadi kesimpulan ketiga itu kita tahu bahwa itu untuk angka kecil ada perhitungan manualnya, angka campuran ada perhitungan manualnya, tapi angka besar tidak ada karena untuk angka besar itu cukup dari output dan juga aplikasinya saja. Nah, jadi dari ketiga perhitungan tadi kita tahu bahwa perbedaan yang sangat signifikan, ada yang sangat signifikan, ada yang cukup signifikan itu karena pada metode numerik ini itu kita hanya memberitahu kayak nilai hampiran saja dari nilai sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita dari perhitungan aplikasi itu masih ada sedikit selisih dari nol di belakang komanya saja, itu tuh kayak tidak apa-apa karena itu merupakan nilai hampiran karena kita menggunakan tuh turunan numerik dari perhitungan numeriknya itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita nanti mau menginputnya itu semakin besar nilai H-nya itu semakin besar yang kita inputkan, misalkan 0,00000 sekian. Jadi kan kecil nilai H-nya tadi. Nah, maka dia akan perhitungan itu semakin mendekati nilai dari perhitungan aplikasi atau perhitungan sebenarnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya dari project metode numerik ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.